Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Arini, MPN 25 190086. Di sini saya akan menceritakan rangkuman yang saya catat di buku Dasar-Dasar Tegas. Bab 1, Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar. A. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas jasmani atau gerak dengan berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Siswa dapat menguasai keterampilan dan pengetahuan, mengembangkan apresiasi estetis, mengembangkan keterampilan generik, serta nilai sikap yang positif, dan memperbaiki kondisi fisik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, dan lainnya. Definisi lainnya yaitu pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia, lebih khusus lagi pendidikan. Pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan manusia dan wilayah pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, dan mengetahuinya. Dengan pendidikan jasmani, siswa akan memperoleh berbagai ungkapan yang erat kaitannya dengan pesan pribadi yang menyenangkan. Pendidikan jasmani juga salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di sekolah manapun, yaitu sebagai mata pelajaran pokok yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Mata pelajaran ini mempunyai khas tersendirinya dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya, yaitu digunakan aktivitas gerak fisik sebagai sarana atau media dalam mendidik siswa, serta memerlukan alat dan tempat yang luas. Dominannya aktivitas gerak fisik jasmani ini bukan semata-matanya untuk tujuan jangka pendek, yaitu untuk mencapai gambaran siswa yang berterlatih fisik saja, tetapi lebih dari itu, yang utama adalah membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia seperti dideskripsikan dalam tujuan pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang menggunakan aktivitas fisik sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikan. Asas dan ruang lingkup jasmani. Pendidikan suatu diketahui sejak manusia hadir di bumi. Orang primitif adalah mendidik anak-anaknya lebih mengutamakan gerakan jasmani yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan memuja dewa-dewanya. Kegiatan tersebut meliputi berburu-buru, berlari, termasuk lompat dan melempar untuk menghindari diri dari serangan binatang buas, dan berenang. Mereka menyiapkan ujian bagi anak yang menjelang dewasa dengan ucapan inisiasi, yaitu ujian dan dengan jalan melepas mereka ke tengah hutan tanpa diberi bekal, kecuali senjata, dan dalam jangka waktu tertentu mereka dilarang untuk menemui kelompok sukunya. Dengan demikian, mereka akan menerapkan pendidikan yang pernah diterima dari orang tuanya untuk mempertahankan hidup di tengah hutan. Ruang lingkup pendidikan jasmani pada saat ini di Indonesia seperti dijelaskan
dalam SK Materi Pendidikan Kebudayaan RI nomor 0413 U1987 pada tanggal 14 Juni 1987 menyebutkan bahwa tidak berat pelaksanaan pendidikan jasmani di SD adalah senam. Cabang olahraga lainnya tetap disajikan sesuai dengan situasi dan kondisi tingkat atau jenjang pendidikan. Ruang lingkup tersebut terurai dalam kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Dengan demikian, guru pendidikan jasmani dari jenjang pendidikan manapun akan dapat melaksanakan pendidikan jasmani dengan pedoman pada kurikulum. Untuk olahraga, pemain banyak alokasi cabang atau lain pemain kecil pasti sepak bola, bola voli, dan bola basket. Namun cabang olahraga yang lain tidak boleh diabaikan begitu saja. Batas ini harus diterima, dilaksanakan dan diperkembangkan kegiatan olahraga di sekolah. Pada setiap jenjang pendidikan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah setempat tanpa melupakan titik berat pelaksanaan, yaitu atletik. Guru penjas harus aktif dan kreatif dalam mengembangkan pengajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Artinya, bila mana di sekolah tidak terdapat alat perlengkapan olahraga, guru bersama murid dapat menciptakan sendiri alat seperti bola dari kertas, bambu sebagai alat pemukul, karung, dan sabut kelapa sebagai bahan membuat matras, atau lingkungan sekolah dapat digunakan sebagai lapangan crossfit dan sebagainya. B. Tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani hampir sama halnya dengan pengertian pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani pun sering ditundurkan dalam redaksi yang beragam, namun keragaman tujuan menentukan tujuan pendidikan jasmani tersebut pada dasarnya bermuara pada pengertian pendidikan jasmani itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani pun tercakup pengembangan aktivitas secara keseluruhan. Artinya, cakupan pendidikan jasmani tidak hanya berfokus pada aspek fisik saja, melainkan juga aspek mental, emosional, sosial, dan spiritual.